Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Berjumpa lagi dengan Bu Semi pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada bagian ini nanti kita akan belajar tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama, Ibu akan membahas yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk pertemuan hari ini, Ibu nanti akan membahas yaitu tentang pembelahan sel secara mitosis. Nah, jenis-jenis pembelahan yaitu mitosis dan meiosis ya. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan secara mitosis yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis yang pertama yaitu interfase, yang kedua profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk fase pertumbuhan interfase, yaitu tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan, tahapan yang paling lama dalam siklus sel, dan terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase yaitu G1, GAP1 atau S sintesis dan G2, GAP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi di proses replikasi DNA. Fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Nah, perhatikan prosesnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian pada fase pembelahan mitosis profase, yang pertama yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom, membran nukleus dan nukleus menghilang. Kemudian pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, kemudian benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Kemudian pada fase pembelahan mitosis metafase, yang pertama yaitu terbentuknya benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Perhatikan gambarnya di samping. Kemudian pada fase pembelahan mitosis anafase, sambil perhatikan gambarnya ya anak-anak. Pertama, benang-benang spindel memendek. Kemudian kedua, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ketiga, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Kemudian pada fase pembelahan mitosis telofase, ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Nah,
perhatikan gambarnya, itu terbentuk 2 sel anakan ya.